Sekretaris sidang dan bantuan hukum memasuki ruang sidang. Apakah petugas bantuan hukum sudah siap? Siap. Apakah petugas atau panel sudah siap? Sidang kode etik wilayah nomor WP 12.SA.075.02 garis datar 01 perkara dugaan pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat pasal 10 huruf E Permen nomor M.HH garis datar 16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan, yaitu perselingkuhan. Senin 17 November 2025 terperiksa atas nama Ahmad Nur Sodik NIP 200013242024011001 pangkat penata muda golongan 3A jabatan staf pengamanan lembaga pemasyarakatan unit kerja lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat persidangan, perangkat sidang dilarang A. Berteriak, mengumpat, dan membuat gaduh sehingga mengganggu jalannya sidang. B. Menyalakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. C. Merokok, makan, dan minum selama persidangan. D. Membawa senjata api atau senjata tajam lainnya. E. Mengambil gambar dalam bentuk foto atau video pada saat sidang telah dimulai. 2. Bagi yang tidak menaati tata tertib sidangan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Ketua dan anggota Majelis Kode Etik Sidang memasuki ruang sidang. Perangkat sidang dimohon berdiri. Perangkat sidang silakan duduk kembali. Ketua majelis dipersilakan untuk memimpin persidangan. Sidang Majelis Kode Etik Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan nomor WP 12.SA.05.02 garis datar 01 perkara pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat yaitu perselingkuhan. Terperiksa atas nama Ahmad Nur Sodik NIP 200013142024011001 pangkat penata muda golongan 3A jabatan staf pengamanan lembaga pemasyarakatan unit kerja lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang Senin 17 November 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara Sekretaris, persilakan untuk menghadirkan terperiksa. Sidang Majelis Kode Etik memanggil terperiksa untuk dihadapkan ke ruang sidang. Maju, tahan. Mana? Bawa majelis, bawa, Laporan pemeriksaan siang diperiksa. Laksanakan. Belakang. Kanan. Maju, pelan. Periksa di belakang dulu. Saudara terperiksa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Apakah saudara siap diperiksa hari ini? Sehat, Pak. Siapa nama lengkap saudara? Sehat, Pak. Izin Ahmad Nur Sodik, Pak. Sebutkan nomor itu kepegawaian saudara. Sehat, Pak. Izin 2004-009-001, Pak. Apa pangkat golongan saudara? Sehat, Pak. Izin penata muda 3A, Pak. Berapa usia saudara saat ini? Sehat, Pak. 25 tahun, Pak. Apa jabatan saudara? Sehat, Pak. Staf pengamanan lembaga pemasyarakatan, Pak. Unit mana ketua? Unit mana saudara tugas? Sehat, Pak. Izin di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Pak. Apakah saudara didampingi petugas bantuan hukum? Sehat, Pak. Saudara petugas bantuan hukum, apakah benar dalam sidang ini saudara bertindak sebagai bantuan hukum terperiksa? Benar, Pak. Sekretaris sidang, apakah surat dugaan pelanggaran dan tuntutan etik sudah siap? Sudah, Ketua. Baiklah, sekretaris sidang silakan membaca surat dugaan pelanggaran dan tuntutan etik saudara terperiksa. Harap mendengarkan dengan seksama. Terima kasih Pak Ketua. Dugaan pelanggaran kode etik dan tuntutannya nomor WP 12.SA.05.02 garis datar 01/2025 yang kami hormati Ketua Majelis Kode Etik Wilayah agar dapat menyidangkan terperiksa nama Ahmad Nur Sodik NIP
14202401 pangkat penata muda golongan 3A, jabatan staf pengamanan lembaga pemasyarakatan, unit kerja lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. 1. Dugaan pelanggaran. A. Bahwa terperiksa melakukan pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perselingkuhan melalui aduan dari saudara Satria Layan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas kelas 1 Tangerang yang dikuatkan oleh keterangan saksi yaitu Hardian Pasaribu, staf pengamanan lembaga kelas 1 Tangerang. Sedangkan barang bukti berupa foto dan pesan WhatsApp antara terperiksa dan istri pelapor diajukan untuk menguatkan tuntutan dalam persidangan ini. B. Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan kode etik profesi petugas pemasyarakatan yaitu Kemenkumham nomor M.HH-16 .KK.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan pasal 10 huruf E yang berbunyi tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan atau mempunyai istri atau suami lebih dari 1 orang tanpa izin. 2. Tuntutan. Memohon kepada Majelis Kode Etik Wilayah memeriksa yang bersangkutan menuntut agar terperiksa dapat dikenakan A. Sanksi moral berupa pernyataan terbuka telah melakukan pelanggaran kode etik. B. Sanksi administrasi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Demikian tuntutan ini disampaikan untuk digunakan dalam persidangan ini. Tangerang 17 November 2025, Sekretaris Sidang Halal Isrina Purba, NIP 1980052200042001. Sekian. Apakah saudara terperiksa sudah mengerti tentang pelanggaran dan tuntutan yang dikenakan kepada saudara? Siap mengerti, Pak. Saudara Sekretaris, apakah ada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Siapa itu, Bang? Saudara terperiksa silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara Sekretaris bisa menghadirkan saksi. Baik, Pak Ketua. Sidang Majelis Kode Etik Wilayah memanggil saksi 1 atas nama Hardian Pasaribu, jabatan staf pengamanan lapas kelas 1 Tangerang, dan saksi 2 atas nama Farasian sebagai narapidana di lapas kelas 1 Tangerang. Silakan saudara saksi menempati kursi pemeriksaan. Saudara saksi 1 dan 2, apakah saudara berkenan sehat dan siap untuk memberikan pernyataan pada hari ini? Siap, saya itu. Sebutkan nama lengkap saudara sekalian. Siap, Hardian Pasaribu itu. Siap, harus saya ngerti, Pak. Sebutkan nomor dan pegawai saudara saksi 1. Tanggal 1995 0228 2019 01 1001. Apa jabatan saudara? Siap, staf pengamanan itu. Di satuan kerja mana saudara bertugas? Siap, di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang Kota itu. Apa pangkat golongan saudara? Siap, penata 3B itu. Saudara saksi 2, di mana saudara menjalankan pembinaan? Siap, di lapas Tangerang, Pak. Sebutkan alamat rumah saudara sekalian. Siap, saya di Jalan Kartini nomor 13 itu. Siap, saya jelas Pak Mawati nomor 15 C, Pak. Berapa umur saudara sekalian? Siap, 20 tahun itu. Siap, 20 tahun, Pak. Apa agama saudara sekalian? Siap, Islam itu. Siap, semua. Apakah saudara sekalian kenal dengan terperiksa? Siap, kenal itu. Apakah saudara sekalian mempunyai hubungan darah dengan terperiksa? Siap, tidak itu. Ya. Sebelum saudara memberi kesaksian, kami akan mengambil sumpah saudara. Menurut agama Islam, apakah saudara sekalian bersedia? Siap, bersedia itu. Silakan rohaniawan untuk mengambil tempat dan saudara saksi untuk berdiri. Saudara saksi dapat mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan rohaniawan kembali ke tempat dan saudara saksi dipersilakan kembali. Saudara saksi diharapkan memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa yang didengar oleh saudara saksi berdua. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Siap, mengerti, Pak. Ya, untuk saudara saksi 1 dapat menduduki kursi pemeriksaan.
Saudara saksi 1. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal terperiksa. Di mana saudara mengenal terperiksa? Siap kedua, terperiksa merupakan rekan kerja saya sebagai staf pengamanan di lapas Lembaga Pemasyarakatan Kota 1 Tangerang 2. Sudah berapa lama saudara mengenal terperiksa? Siap kurang lebih 1 tahun 2. Apakah saudara mengetahui bahwa terperiksa ketahuan menjalin hubungan dengan istri saudara setia layan? Siap tahun 2. Apakah saudara pernah melihat secara langsung kegiatan tersebut? Siap pernah 2. Saya pernah beberapa kali melihat saudara terperiksa dan istri pelapor bergandengan tangan meninggalkan kantor bersama dengan istri pelapor menggunakan mobil itu. Apakah saudara saksi pernah menegur dan mencegah terperiksa atas tindakannya tersebut? Siap pernah 2. Saya pernah mengancam akan melaporkannya kepada Bapak Satrianso. Apakah tanggapan dari terperiksa? Siap terperiksa membantah hal itu dan mengatakan bahwa itu tidak benar tuh. Pertanyaan dari saya sudah cukup, saudara anggota majelis. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Apakah ada kejadian lain yang pernah saudara lihat? Siapa? Saya pernah melihat notifikasi pesan WhatsApp dari Sintiani yang merupakan nama dari istri pelapor pada terperiksa. Pesannya berisi, malam ini mau tinggal di mana saya? Selain itu, saudara terperiksa beberapa kali mendapatkan pembelian barang mewah dari istri pelapor seperti jam dan dompet serta mobil, Pak. Apa saudara pernah menegur terperiksa atas kejadian tersebut? Siapa? Saya pernah bertanya terkait pesan WhatsApp tersebut dan terperiksa menjawab bahwa pesan tersebut hanya sama dia, Pak. Untuk barang-barang mewah yang diterima, terperiksa mengatakan bahwa dia membeli sendiri barang-barang dan mobil tersebut, Pak. Nah, selanjutnya, apakah saudara terperiksa ingin memberikan tanggapan atas keterangan saksi? Setia, Pak. Saudara saksi 1, apakah ada hal lain yang akan saudara sampaikan? Siap cukup, Pak. Baik, saudara saksi 1, karena tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada saudara, kami persilakan saudara kembali ke tempat. Siap, terima kasih, Pak. Baik, saudara saksi 2 dapat menduduki kursi pemeriksaan. Saudara saksi 2, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengenal terperiksa. Di mana saudara mengenal terperiksa? Yang kedua, terperiksa dalam keterangan dalam masyarakat Tangerang, tempat yang jalan pembinaan, dan lingkungan samping dalam persatuan pengamanan tempat terperiksa tersebut. Sudah berapa lama saudara mengenal terperiksa? Sekitar 1 tahun 2. Apakah saudara mengetahui bahwa terperiksa ketahuan melakukan tindakan perselingkuhan? Siap tahun 2. Apakah saudara pernah menanyakan atau mencegah terperiksa atas tindakan yang sudah dilakukan terperiksa? Siap tidak pernah 2. Apakah saudara pernah melihat secara langsung tindakan tersebut? Siap pernah 2. Saya pernah melihat terperiksa dan istri pelapor berpelukan dengan KKP pada saat saya ingin berusaha melawan 2. Pertanyaan dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan dari saudara anggota majelis, saya persilakan. Siap, terima kasih Ketua. Saudara saksi 2, apakah ada kejadian lain yang pernah saudara lihat? Siapa? Saya juga pernah melihat terperiksa sedang melihat foto dirinya dan istri pelapor di HP Pak. Dan foto tersebut cukup bersama. Saudara saksi, apakah ada hal lain yang akan saudara sampaikan? Siap cukup 2. Karena tidak ada hal lain yang ingin kami tanyakan kepada saudara, kami persilakan saudara kembali ke tempat. Siap terima kasih 2. Saudara sekretaris, apakah ada alat bukti yang ingin saudara tunjukkan? Siapa itu, Ketua? Saudara sekretaris, kami persilakan untuk menghadirkan alat bukti berupa screenshot, pesan WhatsApp, dan foto dugaan perselingkuhan antara terperiksa dengan istri pelapor. Dan saudara terperiksa dan saudara petugas bantuan hukum diperkenalkan dari Bapak. Oke, silakan kembali ke tempat. Kepada petugas bantuan hukum, saya ingin bertanya, apakah saudara akan menghadirkan saksi yang meringankan? Terima kasih kepada saudara terperiksa. Silakan untuk menempati kembali di pemeriksaan. Saudara terperiksa, saya minta saudara jawab pertanyaan saya dengan jujur dan jelas. Saudara terperiksa sesuai dengan surat dugaan pelanggaran dan tuntutan etik dikatakan bahwa saudara terperiksa melakukan perselingkuhan dengan istri pelapor. Apakah hal tersebut benar? Siap sekali, Pak. Sesuai dengan alat bukti berupa screenshot pesan dan foto saudara dengan istri pelapor. Apakah hal tersebut benar dan mengapa saudara melakukan hal tersebut? Benar, Pak. Saya melakukan hal tersebut atas nama cinta, Pak. Apakah saudara tahu bahwa diri saudara selaku PNS terikat oleh disiplin PNS dan sebagai petugas pemasyarakatan terikat kode etik petugas pemasyarakatan dan terkandung sanksi dan perbuatan yang saudara lakukan? Tidak tahu, Pak. Apakah atas langsung saudara pernah memberitahukan perihal aturan dan sanksi tersebut kepada saudara?
Siap terdakwa. Pertanyaan dari saya cukup, saudara terperiksa. Apakah ada hal yang akan saudara sampaikan? Siap terdakwa. Saya minta maaf dan mengakui kesalahan saya tua. Kepada petugas bantuan hukum, apakah ada yang ingin saudara sampaikan? Siap, tidak betul. Saudara terperiksa, silakan kembali ke tempat. Siap terdakwa. Saudara saksi dapat kembali ke tempat. Mohon doa. Sidang diskurs 15 menit untuk pengambilan keputusan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Pak sidang dimohon berdiri. Pak sidang dimohon berdiri. Dengan ini skor saya cabut. Saudara terperiksa, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara terperiksa diharap mendengarkan dengan seksama keputusan yang saya bacakan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Keputusan Majelis Kode Etik Wilayah nomor WP12.SA.05.02 garis datar 01 tahun 2025 tentang keputusan sidang Majelis Kode Etik Wilayah. Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan demi menjaga martabat, kehormatan dan profesionalisme pegawai pemasyarakatan, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan kepada saudara Ahmad Taufik dijatuhi hukuman disiplin sedang yang dimana dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan lamanya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Saudara terperiksa bahwa keputusan tadi bersifat final dan mengikat. Saudara telah terbukti melanggar kode etik pegawai pemasyarakatan dan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil atas perbuatan saudara tersebut. Untuk itu, kami harapkan setelah saudara menjalani keputusan kode etik ini, agar saudara memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan melakukan tugas saudara dengan integritas dan profesional. Apakah saudara paham? Siap paham, Pak. Sidang Majelis Kode Etik Wilayah nomor WP12.SA.05.02 garis datar 01 perkara pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perselingkuhan, telah selesai. Sidang ditutup. Pemeriksaan telah dilaksanakan. Peperangan selesai. Balik ke tempat. Bagi tempat. Dan. Kanan. Maju. Depan. Ketua sidang dan anggota majelis kode etik meninggalkan ruang sidang. Maka sidang dimohon berdiri. Sidang telah selesai. Perangkat sidang dapat meninggalkan ruang sidang.